Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan, dari kitab 1 Petrus pasal 2. Kita sampai dengan ayat 7, ayat yang ke-16 dan 17. Saya memberikan tema adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat 16 bagian A, hiduplah sebagai orang merdeka. Untuk itu kita perlu tahu akan latar belakang penerima surat ini, yaitu orang yang berlatar belakang beragama Yahudi. Orang yang berlatar belakang beragama Yahudi, yang pada waktu itu agama Yahudi adalah menekankan untuk bisa masuk surga itu betul-betul harus menuruti hukum Taurat itu. Tetapi orang yang percaya Yesus hidupnya di bawah kasih karunia. Jadi masuk surga bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan sejak percaya itu sudah punya, dan seterusnya sampai nanti di surga. Itu yang dimaksudkan hidup sebagai orang yang merdeka, yang dibebaskan dari melakukan hukum Taurat supaya masuk surga. Itulah sebabnya banyak orang bisa salah menafsirkannya. Maka Rasul Petrus kemudian menasihati, ayat itu selanjutnya mengatakan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi bukan seperti itu, lalu mau berbuat jahat seenak sendiri, berbuat sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Tidak. Itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Karena setelah orang dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, maka kemudian hidupnya harus hidup sebagai hamba Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat 16 bagian akhir. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah itu, yaitu hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, atau untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan, artinya saya dan saudara adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Itu namanya mengasihi Tuhan, itu namanya melayani Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, yaitu melayani sesama manusia atau mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia atau melayani sesama manusia itu artinya melakukan segala sesuatu untuk orang lain supaya orang lain itu berbahagia dan berhasil, bukan supaya celaka dan menderita. Itulah sebabnya Rasul Petrus meneruskan nasihatnya dalam hal melayani Tuhan dan sesama manusia, yaitu kalau di sini yang pertama, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tapi kalau boleh saya dulukan, yaitu melayani sesama manusia dimulai dari takut akan Allah. Kalau dimulai dengan takut akan Allah, berarti orang yang sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dan tidak mau berbuat dosa walaupun tidak ada orang yang tahu, umpamanya berselingkuh dan sebagainya. Kalau sebagai seorang yang punya kedudukan mungkin korupsi dan sebagainya, itu tidak bisa, karena itu namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, menghormati semua orang. Jangan pilih kasih. Yang kaya, yang miskin, ya, yang besar, yang kecil, yang suku A dan B dan C, semua kita kasih, semua kita hormati dengan penghormatan yang sama. Karena sama-sama ciptaan Allah, diciptakan sama-sama menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian mengasihi saudara-saudara. Bukti daripada sudah dimerdekakan dalam Kristus, justru ini mengasihi saudara-saudaranya. Sebab kalau tidak bisa mengasihi saudara-saudaranya, yang kelihatan saja nggak bisa.
bagaimana berkata mengasihi Tuhan. Dan saya sering mengatakan itu berbohong. Kalau dalam kitab 1-2 Yohanes, itu namanya masih hidup dalam kegelapan. Terang belum ada di dalam kehidupannya. Atau belum bertobat. Dan kemudian yang terakhir adalah hormatilah raja. Menghormati raja berarti menjunjung tinggi pemerintahan raja itu. Menjunjung tinggi pemerintahnya. Dan juga menjunjung tinggi rajanya. Dan mau melakukan perintah-perintahnya. Atau undang-undang yang dibikin oleh kerajaan. Kalau sekarang oleh pemerintah. Itu yang perlu kita perhatikan. Hormatilah pejabat-pejabat kita. Hormatilah pemerintahan kita dan pejabat-pejabatnya. Dan taatilah peraturan-peraturannya. Seperti sekarang ini, jangan seperti banyak orang yang sekarang ini masih banyak yang melanggar peraturan kesehatan sehubungan dengan COVID-19 ini. Tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, dan sebagainya. Marilah kita terus belajar hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu, tapi marilah kita hidup sebagai hamba Allah yang melayani Tuhan dan sesama manusia seperti yang sudah kita dengar pada pagi hari. Amin. Selamat berbahagia dan Tuhan beserta kita senantiasa.